Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Malikus Saleh. Kali ini saya akan membahas materi tentang kritik sastra yang mencakup pengertian, peran, dan fungsi dari kritik sastra. Yang pertama ada pengertian. Istilah kritik sastra berasal dari Yunani, yaitu krites, yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari krinein, menghakimi. Kriterian yang berarti hakim kesusastraan. Pengertian kritik sastra di atas tidaklah mutlak ketetapannya, karena sampai saat ini belum ada kesepakatan atau kepastian secara universal tentang pengertian sastra. Menurut Devi 2019, kritik sastra adalah semacam pertimbangan untuk menunjukkan kekuatan kebagusan dan juga kekurangan yang terdapat dalam karya sastra. Sedangkan menurut Antarsemi dalam Effendi 2020 mengungkapkan bahwa kritik sastra merupakan suatu usaha untuk menggali suatu karya sastra dengan memuji, menyampaikan kekurangan, dan merekomendasikan melalui penafsiran yang sesuai. Dan yang terakhir, menurut Noni, beliau mengatakan kritik sastra berfungsi sebagai alat untuk memberikan pemahaman terhadap isi sebuah karya sastra tersebut. Selanjutnya, peran kritik sastra. Karya sastra sebagai karya seni yang menghendaki penilaian yang bermutu seni. Disinilah kritik sastra berperan memberikan nilai tinggi rendahnya karya tersebut. Peran kritik sastra sangatlah besar dalam perkembangan kritik sastrawan, terutama dalam perkembangan ilmu lainnya, karena kritik sastra memberikan nilai kepada sebuah karya sastra yang mengambil dari beberapa ilmu, di antaranya ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu politik, dan lain sebagainya. Kritik sastra mempunyai peranan terhadap teori sastra dan sejarah sastra. Dalam menyusun teori sastra tentang jenis sastra genre, ahli sastra perlu meminta bantuan kritik sastra. Selain mempunyai peran penting terhadap kedua studi sastra tersebut, kritik sastra juga memiliki peran sebagai jembatan penghubung antara karya sastra dengan masyarakat penikmat sastra, yang berupa sumbangan pikiran dan analisis mengeritik yang baik bisa menimbulkan minat yang menyala-nyala bagi pembaca, lalu untuk membaca karya tersebut. Yang terakhir, fungsi kritik sastra. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang timbul setelah menikmati karya sastra. Dapat dilakukan dengan cara menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Yang kedua, menjadi media konduksi antara karya sastra dengan masyarakat penikmat sastra, yang berupa pemberian motivasi kepada penikmat sastra untuk secara tidak langsung menjadi seorang kritikus sastra. Yang ketiga, menjadi guide pembaca dalam menikmati sebuah karya sastra. Yang keempat, menjadi pengaruh atau pembimbing dengan memberikan pendapat atau pertimbangan bagi sastrawan muda, pengarang pemula untuk meningkatkan kualitas karya sastranya. Yang kelima, memantangkan pikiran, merupakan ide bagi pengarang yang telah banyak berkarya dan banyak mendapat impuls dari kritik sastra. Yang keenam, menjadi media untuk membangkitkan emosi yang baik terhadap karya-karya pengarang tertentu. Dan yang terakhir, memberikan bahan-bahan bagi penyusun atau pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.